keempat, nomor absen saya nomor 23, SMA Negeri 8 Makassar. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Dan dalam pedoman lengkap menulis surat 2006 karya Adnan Ali dan Tanzili, surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tempat dan tanggal. Pada surat lamar pekerjaan, tempat dan tanggal dapat dituliskan dengan lengkap di pojok kanan atas. Bagian ini tidak memerlukan titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Jakarta, 7 Januari 2021. Kedua, halaman dan lampiran. Bagian halaman atau hal dan lamaran dapat diletakkan di sebelah kiri. Bagian halaman diisikan dengan lamaran pekerjaan. Kemudian bagian lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang hendak dilampirkan. Contoh, halaman lamaran pekerjaan, lampiran 2. Ketiga, tujuan dan alamat surat. Setelah menulis lampiran, pelamar harus menuliskan tujuan surat, yakni penerima surat dan alamat surat. Biasanya penerima surat disertai dengan bapak atau ibu. Penerima hanya ditulis dengan nama jabatan saja. Alamat surat sebaiknya tidak ditulis lebih dari 3 baris dan tidak menggunakan titik. Penulisan jalan pada alamat juga tidak boleh disingkat. Contoh, YTH Manager PT Toko.id, Jalan Asia nomor 12, Jakarta. Keempat, salam pembuka. Sebelum menuliskan isi, Anda harus menyertakan salam pembuka terlebih dahulu. Salam yang umum digunakan adalah dengan hormat, koma. Pastikan untuk menambahkan koma setelah salam pembuka. Contoh, dengan hormat, koma. 5. Alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, Anda dapat menjabarkan sumber informasi lowongan yang hendak dilamar. Pastikan untuk menggunakan bahasa formal yang sopan agar tidak menyinggung rekruter. Contoh, sehubungan dengan informasi lowongan kerja di situs official PT Toko.id, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Keenam, isi. Bagian isi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas, maksud lamaran, dan berkas. Ketujuh, identitas. Pada bagian identitas, Anda dapat menuliskan data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, kontak, dan lainnya. Contoh, nama Lala, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 1997, pendidikan S1 Komunikasi Universitas A, alamat Jalan Maju nomor 12 Jakarta, dan seterusnya, nomor HP, dan email. Yang 8, isi. Selanjutnya, Anda dapat menjelaskan alasan Anda melamar pekerjaan di tempat tersebut. Anda juga bisa menjabarkan kemampuan yang Anda miliki. Namun, pastikan kemampuan itu sesuai dengan lowongan kerja yang dilamar. 9. Berkas. Pada bagian berkas, Anda bisa menuliskan berkas yang dilampirkan, seperti CV, ijazah, fotokopi KTP, sertifikat SKCK, dan sebagainya. Contoh 1. CV, 2. Ijazah. 10. Penutup. Bagian penutup dapat diisikan dengan harapan agar diterima di perusahaan dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat ini saya buat. Besar harapan saya agar bisa diterima di perusahaan ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. 11. Tanda tangan dan nama. Setelah selesai menulis surat, Anda dapat membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Tuliskan juga kata hormat saya sebelum menuliskan tanda tangan. Contoh, hormat saya TTD Lala. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. 2. Hal atau perihal. 3. Lampiran berkas.
4. Alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat yang bisa dibagi menjadi 4 bagian, yakni suatu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup, salam penutup, nama terang pelamar, dan tanda tangan. Kaidah kebasan surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebasan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan efektif, sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Berikut penjelasan singkat mengenai unsur kebasan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Memakai kaidah kebasan sesuai bentuk surat standar. Kedua, memakai kata-kata yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan. Ketiga, memakai bahasa yang sopan. Keempat, isi surat harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kelima, tulisan rapi, bersih, dan mudah dibaca. Keenam, bagian surat dengan norma bahasa surat. Sekian dari saya untuk materi surat lamaran pekerjaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.